Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelas 2C. Di video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penilaian dalam Pembelajaran IPS pada tingkat sekolah dasar. Nah, pengertian penilaian atau evaluasi yaitu pengertian pengukuran atau measurement dan pengertian tes. Pengertian tersebut jelas akan berbeda-beda jika mencari dari beberapa pendapat dan sumber yang berbeda. Kemudian setiap pembelajaran atau pengajaran pasti akan melakukan pengukuran ataupun penilaian tes untuk mendapatkan informasi sejauh mana pengajaran itu dapat dipahami oleh anak siswa didik. Nah, pengukuran tes dan penilaian ini tentunya sangat berbeda-beda. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang berbeda pula. Untuk dapat melakukan pengukuran dan tes, biasanya dilakukan setelah mendapatkan pengajaran ataupun pembelajaran oleh pendidik ataupun guru peserta didik selama beberapa pertemuan. Namun hal seperti ini ada yang dilakukan dalam jangka waktu pendek, misalnya setiap pertemuan diadakan tanya jawab untuk mengetahui apakah siswa masih mengingat mata pelajaran yang sudah dikaji sebelumnya. Ada juga dalam jangka waktu pendek yang dilakukan apabila sudah tengah semester ataupun akhir semester. Pada hakikatnya, pengukuran tes dan penilaian memiliki tujuan yang hampir seragam. Ketiga hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau keterampilan apa saja yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas pengertian penilaian, tes, dan hal-hal apa saja pengertian penilaian, pengukuran, pengertian tes, dan hal-hal apa saja yang ada kaitannya dengan penilaian, seperti prinsip-prinsip penilaian, fungsi penilaian, tujuan penilaian, dan sasaran dari penilaian. Nah, di makalah ini kita akan membahas apa pengertian penilaian ataupun evaluasi, apa pengertian pengukuran ataupun measurement, apa pengertian tes, apa saja yang terdapat dalam penilaian ataupun evaluasi pada pengajaran IPS. Nah, tujuannya kita akan mengetahui pengertian penilaian atau evaluasi. Yang kedua, untuk menginformasikan pengertian pengukuran ataupun measurement. Yang ketiga, untuk memahami pengertian tes ataupun uji kompetensi. Yang keempat, untuk menjelaskan hal apa saja yang terdapat dalam penilaian ataupun evaluasi dalam pengajaran IPS. Nah, pengertian penilaian ataupun evaluasi. Menurut tim dosen pengajar IPS, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu program. Sedangkan STEK mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu pengkajian terhadap harga atau nilai setiap program pengajaran. Kemudian Nursid juga mengemukakan bahwa penilaian itu adalah suatu kegiatan untuk menentukan nilai suatu program, proses, dan hasil pendidikan. Penilaian digunakan untuk menentukan nilai kelulusan atau kenaikan siswa dalam pendidikannya. Nah, penilaian berkenaan dengan pengukuran kebaikan, keburukan, dan keberhasilan suatu tujuan pendidikan. Sifat penilaian masih terbuka, masih umum, belum pasti, eksak, atau terukur. Melalui penilaian, kita bisa mengetahui lulus atau tidak, baik dan buruk, tetapi belum mengetahui sejauh mana lulus ketidaknya, baik buruknya berdasarkan ukuran atau besaran tertentu. Nah, yang kedua yaitu pengertian pengukuran.
Pengertian pengukuran lebih eksak daripada penilaian. Dalam pengukuran telah ditentukan ukuran dan besarnya. Jadi pengukuran itu adalah mencari ukuran luas, isi, berat dari suatu benda, sesuatu gejala atau suatu proses. Dengan demikian, pengukuran merupakan kuantitatifikasi dari suatu penilaian. Jika penilaian bersifat kualitatif terbuka, maka pengukuran telah menjadi besaran yang bersifat eksak dan tertentu secara kuantitatif. Menurut Budi Hatoro, pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Kemudian menurut Ahmad Sudarajat, pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha dalam memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta telah mencapai karakteristik tertentu. Dengan demikian, dalam kegiatan penilaian IPS, kegiatan berturut-turut seperti melakukan tes terhadap siswa, melakukan pengukuran atau memberi angka, skor atau nilai terhadap hasil tes, melakukan penilaian atau mengambil keputusan tentang berhasil atau tidaknya siswa dalam ujian yang telah diajukan. Nah, yang ketiga, pengertian tes. Menurut Marhes, dalam bukunya yang berjudul Measurement and Evaluation in Psychology mengemukakan bahwa tes adalah kumpulan dari suatu pernyataan atau pernyataan yang telah distandarisasikan untuk dijawab oleh siswa. Nah, berupa serentetan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa sesuai dengan pengetahuan dan kecakapan yang telah diperolehnya. Yaitu oleh karena itu yang akan dibahas adalah tes kecakapan pada pengajaran IPS. Nah, pada pengajaran IPS, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting. Akan dipaparkan seperti tujuan, prinsip-prinsip, dan sasaran penilaian pada pengajaran IPS. Yang pertama, fungsi penilaian evaluasi pengajaran IPS. Evaluasi dalam rangka pengajaran IPS berfungsi yang pertama untuk mengungkapkan penguasaan siswa terhadap materi yang telah diperolehnya dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, untuk menemukan kelemahan materi, metode, yang media pengajaran dan tujuan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, untuk mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang keempat, untuk mengungkapkan tingkat perkembangan siswa secara individual yang selanjutnya digunakan untuk membimbing pertumbuhan potensinya lebih lanjut. Nah, prinsip-prinsip penilaian dalam melakukan evaluasi pada pengajaran IPS yaitu prinsip keseluruhan ataupun komprehensif. Evaluasi yang dilakukan harus meliputi keseluruhan aspek pribadi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, prinsip keseimbangan ataupun kontinuitas. Evaluasi yang dilakukan dalam pengajaran IPS harus berkesinambungan atau terus-menerus dan kontinu karena pada pendidikan dan pengajaran harus berlangsung secara berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektivitas, artinya mengevaluasi apa adanya kecenderungan subjektivitas guru dalam menilai siswa ataupun paling tidak diminimalisir. Yang keempat, sasaran penilaian evaluasi pada pengajaran IPS. Evaluasi siswa secara individual harus memenuhi prinsip komprehensif, artinya segala aspek yang ada pada diri siswa, yaitu pun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, evaluasi yang kedua yaitu evaluasi terhadap siswa harus berhubungan dengan kelompoknya, harus meliputi penguasaannya terhadap masalah sosial dan spontanitasnya selaku anggota kelompok.
Cukup sekian penjelasan materi dari saya.